Oke, hari ini saya akan ajarkan bagaimana menentukan panjang lilitan minimal tali ya. Misalkan di sini saya memiliki lingkaran. Nah. Nah, kemudian dari lingkaran ini akan ada tali ya, tali untuk mengikatnya. Di sini. Nah. Untuk talinya di situ akan menyinggung pada keliling lingkaran. Titik singgungnya ada berapa? Ada berapa titik singgungnya dari setiap talinya? Ini yang pertama. Kemudian di sini yang kedua. Yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kita hubungkan. Ini saya membuat jari-jari. Ya. Di sini jari-jarinya adalah 7 cm. Ya, semuanya ketiga lingkaran jari-jarinya 7 cm. Ya. Nah, ini dihubungkan ke titik pusat lingkaran. Nah, di sini titik singgungnya ini siku-siku ya. Semuanya di sini siku-siku. Apabila jari-jarinya 7, ya kan? Untuk menghitung tali lilitannya bagaimana? Yaitu panjang AB, ya kan? Dari titik A sampai B, ini kan berupa talinya nih. Kemudian ditambah B ke C, tetapi yang melengkung yang di sini. Ditambah C ke D, ditambah D ke E, ini yang melengkung juga. Kemudian ditambah ke EF, ini DE-nya melengkung ya, tambah FA, melengkung. Nah, yang di sini. Panjang AB-nya berapa? Panjang AB berapa? 7 cm. 7 ya, kita cek. Jari-jarinya berapa? 7 kan sampai di sini. Nah, kemudian dari sini sampai titik pusat juga 7. Maka panjang AB-nya adalah 14. Oke. Kemudian panjang CD. Dari C ke D, berapa ini? 14 juga. Panjang EF 14 juga. Nah, kalau kalian perhatikan, misalkan ini saya beri tanda P, Q, F.
segitiga PQR itu merupakan segitiga apa? Siku-siku sama kaki? Sama kaki. Sama? Nah, sama sisi, ya. Karena apa? Karena setiap sisinya ukurannya 14, sama semua kan? Nah, apabila sama sisi, sudah pasti yang pertama, panjang sisi itu akan sama, ya kan? Kemudian besar sudutnya ini juga pasti akan sama. Berapa derajat? 45. Berapa? Berapa derajat? Hei, berapa? Untuk satu segitiga total jumlahnya berapa derajat? 180 derajat. Padahal ketiga sudutnya itu harus sama. Berarti satu sudutnya berapa derajat? 60 derajat. 60 derajat ya. Jadi 180 dibagi 3 yaitu 60 derajat. Oke. Di sini ketemu 60 derajat, 60 60. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, sekarang apabila di sini siku-siku, maka sudut yang di sini juga akan siku-siku. Di sini pun juga akan siku-siku. Nah, ini siku-siku, di sini siku-siku. Nah, untuk sudut B, Q, C, B, Q, C, yang di sini, berapa derajat? 120 derajat. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari mana 120 derajat? Total satu lingkaran berapa derajat? 360 derajat. Sudah ada siku-siku, berarti itu 90 derajat. Sudah ada 60. Saya kurangi 60. Sudah ada siku-siku lagi, berarti 90 derajat. Berarti hasilnya adalah 120 derajat. Maka untuk panjang BC, BC ini merupakan apa nih? Garis lengkung ini namanya apa? Busur. Ya. Panjang busur BC berapa? Menghitungnya bagaimana? Alfa 360 derajat dikalikan keliling lingkaran. Alfanya 120 derajat dibagi 360 derajat. Ya. 120 derajat itu berapa bagian? 120 derajat dari 360? 1/3. 1/3 keliling lingkaran. Maka panjang BC di sini itu adalah 1/3 keliling lingkaran. Panjang DE ini juga sama, 1/3 keliling lingkaran. Panjang FA ini juga sama, 1/3 keliling lingkaran. Ya. Sampai di sini sudah paham? Ya. Jadi panjang BC tadi 1/3 keliling lingkaran, panjang DE 1/3 keliling lingkaran, panjang FA 1/3 keliling lingkaran. Nah, untuk keliling lingkaran, perhatikan di sini 1/3. 1/3. Ya, 1/3. Kalau dijumlahkan berapa? Jadi 1 keliling lingkaran. Ini kalau dijumlahkan menjadi 1 keliling lingkaran. Ya, yaitu 3/3 kan? 3/3 itu kan 1 keliling lingkaran. Nah, kemudian 14. 14. 14. 14-nya ada berapa?
3. Ada 3 untuk ukuran 14 cm. Ya. Ada 3 untuk ukuran 14 cm. Ditambah 1 keliling lingkaran. 3 kali 14. 42. Keliling lingkaran rumusnya apa? Pi kali D atau 2 pi R. Ya. Maka 42 ditambah 44. Hasilnya adalah 86. Nah, seperti itu. Cara menganalisisnya seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Cukup jelas? Ya. Jadi rumusnya di sini. Yaitu N sebagai banyaknya lingkaran dikalikan diameternya ditambah 1 keliling lingkaran. Tetapi harus hati-hati ya. Karena belum tentu ini bisa dipakai semuanya nih. Contohnya seperti apa nanti akan saya berikan, saya tunjukkan contohnya seperti apa, Kak. Ya. Jadi apakah ini bisa dipakai untuk semuanya atau tidak, ya. Jadi kalian harus tahu nih kapan ini digunakan, kapan ini tidak digunakan. Nah, misalkan ada gambar yang bentuknya seperti ini, ada 7 lingkaran. Ya. Kemudian masing-masing lingkaran jari-jarinya adalah 7 cm. Sekarang kita analisis gambarnya. Ya, kalau menggunakan rumus tadi, yaitu apa? N kalikan diameter ditambah 1 keliling lingkaran. N-nya ada berapa? Lingkarannya ada berapa? Ada 7. Diameternya berapa? 14. Ditambah keliling lingkaran tadi kalau sudah dihitung hasilnya berapa? 44. 7 kali 14. 98 ya. Maka hasilnya berapa? 142. Apakah betul hasilnya nanti 142? Nah, salah. Kok tahu salah? Hah? Ya, kita cek gambarnya kan. Masing-masing titik pusatnya kita hubungkan. Oke. Seperti ini. Oke. Kemudian dari titik singgung dihubungkan ke pusat lingkaran. Nah, di sini siku-siku ini. Ini juga siku-siku. Di sini siku-siku. Ini juga siku-siku. Nah. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Terus? Bagaimana? Sudut di sini berapa? 90 derajat. Ini 90 derajat. Besar sudut di sini berapa? Berapa? 120 derajat. Ada yang tahu? Atau mungkin ada yang masih bingung kenapa 120 derajat? Gimana, Mas? 120 derajat. Itu karena yang ininya kan paling besar tuh. Jadi 120 derajat, yang bawahnya lagi itu 60 derajat. Jadi kalau
60 derajat dikali semua yang lingkaran di itunya yang diikat itu berarti 60 dikali 6. 360 derajat. 366 derajat. Oke, boleh. Nah, kalau sekiranya masih kesulitan menganalisis, kita perlu bantuan pada lingkaran yang di tengah. Ya, lingkaran yang di tengah kita hubungkan. Oke. Ya, sampai di sini. Nah, maka di situ akan terbentuk segitiga yang bagaimana? Sama sisi. Kalau sama sisi, berarti sudutnya berapa? Sama. Berapa derajat? 60 derajat. Berarti di sini itu 60 derajat. Kemudian sebelahnya ini juga sama, kita hubungkan. Maka ini akan ketemu 60 derajat. Berarti totalnya adalah 120 derajat. Seperti itu. Boleh ya. Nah, maka untuk panjang, misalkan di sini adalah apa nih? Dari A ke B ya. AB berapa derajat itu? 360 dikurangi 90 dikurangi 120 dikurangi 90. Hasilnya 60 derajat. Berarti ini per 360 derajat. Kali keliling lingkaran. Jadinya adalah 1/6 keliling lingkaran. Nah, maka panjang ini adalah 1/6 keliling lingkaran. Yang ini juga sama ya, 1/6 keliling lingkaran. Yang di sini 1/6 keliling lingkaran. Ini 1/6 keliling lingkaran. Ini 1/6 keliling lingkaran. Yang di sini 1/6 keliling lingkaran. Nah, 1/6-nya ada berapa? Ada 6 dari 1/6 keliling lingkaran. Maka akan menghasilkan 1 keliling lingkaran. Kemudian panjang talinya di sini ada berapa? Dari B sampai C. Ini berapa ini? Panjangnya berapa? 14. Di sini 14. Ini 14. Ini 14. Di sini 14. 14. 14-nya ada berapa? Ada 6 dari 14. Nah, hasilnya berapa nih? 84 ya. Kemudian di sini 44. Kalau dijumlahkan berapa? 128. Oh, jawabannya yang benar yang di sini. Jadi ini belum tentu. Terus kapan menggunakan rumusnya yang dipakai? Mencari rumus ini kapan dipakai? Saat nggak ada apa tuh lingkaran di tengah. Oke, ya. Jadi lingkaran ini yang dimaksud adalah lingkaran yang terkena tali. Lingkaran yang terkena tali ada berapa? Ada 6. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Cukup paham ya? Gampang kan? Gampang.